Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Azara Zinta Faturahman Putri dengan NPM 22106310 535. Saya dari kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa. Sebelumnya, saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah teori peluang, yaitu Dr. Karunia Eka Lestari, MPD. Oke, sebelumnya saya akan membahas soal-soal tentang teori peluang. Langsung saja, soal yang pertama ini saya. Oke, soal yang pertama yaitu diminta ruang probabilitas yang menggambarkan lemparan dadu yang fair, di mana ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A cantiknya itu P omega yang memetakan di mana peluang P omega itu adalah 0,1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita diketahui dulu di mana omeganya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah ruang sampel. Kemudian A cantik P omeganya itu adalah semua himpunan bagian dari omega. Maka jumlahnya itu adalah 2 pangkat 6, di mana 2 pangkat 6 itu hasilnya sama dengan 64 buah kejadian. Nah, peluang I itu sama dengan 1/6 untuk setiap I itu anggota omega. Di mana peluang A itu sigma I anggota A, peluang I itu sama dengan sigma I anggota A 1/6 itu sama dengan A/6. Nah, untuk menyelesaikannya kita buktikan terlebih dahulu di mana PA-nya ini yang pertama. PA-nya ini harus lebih dari 0 untuk lebih dari sama dengan 0 untuk setiap A itu anggota, untuk setiap A cantik itu anggota, untuk setiap A itu anggota A cantik. Karena PA-nya kan tadi A/6 dan eh, apa ya itu namanya, Ibu lupa aku, pokoknya A lebih dari 0 itu maka PA-nya itu lebih dari 0, maka yang pertama itu terbukti. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus membuktikan di mana peluang omega, P omeganya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tuh sama dengan 1. Nah, maka sigma dari I sampai 6 itu I-nya kan sama dengan 1 sampai 6, di mana 1/6 sama dengan 6/6, jadi sama dengan 1. Maka yang keduanya juga terbukti. Nah, kemudian yang ketiga, jika A1, A2 sampai anggota A itu adalah saling lepas atau disjoint, maka P irisan I1 sampai tak hingga AI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga PAI. Misalnya A1-nya itu adalah 1,2, A2-nya 3,4. Maka A1 gabung A2 itu himpunan kosong. Nah, maka PA1 iris A2 itu sama dengan, oh salah Bu, PA1 gabung A2 itu sama dengan P1, 2, 3, 4, 4 sama dengan 4/6. Nah, kita bandingkan dengan P peluang A1 ditambah peluang A2. Tadi kan peluang A1-nya 2/6 ditambah peluang A2-nya juga 2/6, maka hasilnya 4/6. Nah, karena hasilnya sama antara yang ini sama yang ini, maka terpenuhi dan pembuktian tersebut terbukti bahwa omega, A cantik, dan P itu merupakan ruang probabilitas. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di mana misalkan kita memiliki ruang sampel, di mana ruang sampelnya ini kita katakan omeganya ini 1.250 mahasiswa. Kemudian di dalam ruang sampelnya ini ada sebuah kejadian. Katakanlah kalau misalkan sekarang kejadiannya itu adalah AA-nya itu adalah mahasiswa bergolongan darah
A. Kemudian katakanlah kalau ditanyakan sekarang berapa peluang A. Nah, bagaimana menghitung peluang A ini? Biasanya menghitung peluang A ini kita menggunakan rumus yang peluang A sama dengan NA di per N omega, di mana NA-nya itu adalah jumlah kemungkinan terjadinya A, peristiwa A, dan N omega-nya ini adalah jumlah kemungkinan dalam ruang sampel atau omega. Nah, maka dikatakanlah di sini A-nya itu adalah 275. Nah, maka peluang A-nya itu adalah PA-nya berarti yang 275 yang ini berarti 275 per N omeganya ini adalah ruang sampelnya yang ini 1250. Maka hasilnya adalah peluang A-nya 0,22. Kemudian soal yang ketiga, misalkan tadi ada ruang sampelnya itu omeganya 1250 mahasiswa. Kemudian untuk kejadian A, berarti yang bergolongan darah A-nya itu ada 275 mahasiswa. Nah, misalkan di sini kita bagi lagi ada laki-laki sama perempuan. Kemudian pertanyaannya adalah dipilih seorang mahasiswa secara acak, berapa peluang dia bergolongan darah A jika diketahui bahwa ia adalah laki-laki. Nah, berarti sekarang kita ini sudah dibatasi sama keadaan yang lebih sempit, yaitu ada di kelompok laki-laki, soalnya di sini di soalnya jika diketahui bahwa dia adalah laki-laki. Tidak lagi di konteks yang seluruh kejadian A. Nah, ini merupakan penerap. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita membutuhkan rumus ini yang P A bagi L, di mana peluang bersyarat ini merupakan peluang bersyarat jika bergolongan darah A ini kita sama apa? Ini merupakan peluang bersyarat di mana P A bagi L itu sama dengan P A iris L per PL. Nah, misalkan kita diketahui si mahasiswa laki-laki yang bergolongan darah A-nya itu adalah berarti si mahasiswa laki-laki yang bergolongan darah A-nya itu merupakan si PA iris L dan si mahasiswa laki-lakinya itu adalah PL-nya. Nah, misalkan diketahui PA iris L-nya itu adalah 155 mahasiswa dan PL-nya adalah 775 mahasiswa. Kemudian kita masukkan, kita cari PL PA iris L-nya itu berarti 155 per 1250. Kemudian PL-nya juga adalah 755 per 1250. Nah, kita masukkan, kita sisihkan ke sini, kemudian hasilnya berarti jadi karena ini sama-sama 1250, maka kita bagi habis jadi sisa 1155 per 755, maka hasilnya adalah 1,5 1,5. Nah, maka peluang A bagi L itu adalah 0,20. Maka dengan demikian, peluang seorang mahasiswa laki-laki yang bergolongan darah A itu adalah ada 0,20. Nah, kemudian soal yang nomor 3. Ini kita persempit lagi. Jadi dipilih seorang mahasiswa, soal nomor 4. Nomor 4. Dipilih seorang mahasiswa secara acak. Berapa peluang bahwa dia adalah mahasiswa tingkat 2 jika ternyata diketahui bergolongan darah B. Nah, untuk ruang sampelnya ini masih sama 1250 mahasiswa, tapi yang kita cari itu sekarang golongan darah B, yaitu ada 275 mahasiswa. Nah, untuk
menyelesaikan soal ini, kita harus mencari si mahasiswa tingkat 2 bagi B yang bergolongan darah B itu gimana? Nah, kita berdasarkan rumusnya itu kita memakai rumus yang ini, yang distribusi normal, yang PCI bagi B, PCI dikali PB bagi CI per sigma anggota J, PCJ dikali PB bagi CJ. Nah, di mana kan tadi diketahui di sini mahasiswa tingkat 2 ya, berarti mahasiswa tingkatnya 2-nya ini merupakan CI, yaitu atau kita sebut C1. Nah, kemudian berarti mahasiswa tingkat satunya adalah C2, mahasiswa tingkat 3-nya itu adalah C3, mahasiswa tingkat 4-nya itu adalah C4. Nah, misalkan kita ketahui mahasiswa tingkat satunya itu ada 250 mahasiswa dan bergolongan darah B-nya itu 50. Mahasiswa tingkat 2-nya itu ada 375 mahasiswa yang bergolongan darah B-nya itu ada 85. Kemudian mahasiswa tingkat 3, ini 3 maaf Bu. 3 itu ada 325 mahasiswa dan yang bergolongan darah B itu ada 65 mahasiswa. Dan untuk tingkat 4 untuk mahasiswanya itu ada 300 ya, dan yang bergolongan darah B-nya itu ada 75. Nah, berarti kita perhatikan baik-baik ya dari soalnya yang tadi. Berarti kalau misalkan ada informasi, oke, kalau misalkan ada informasi tambahan bahwa jika ternyata diketahui golongan darah B, maka fokus kita itu adalah di mahasiswa yang tingkat 2 yang bergolongan darah B, yaitu yang 85 itu. Menggunakan rumus yang ini, jadi kita masukkan untuk P tingkat 2 bagi B-nya itu sama dengan PC2 dikali PB bagi C2 per PC1 dikali PBC bagi C1 ditambah PC2 dikali PB bagi C2 ditambah PC3 dikali PB bagi C3 ditambah PC4 dikali PBC4. Nah, kita tinggal masukin aja, kita kesiniin. Tadi PC2-nya itu ada 375 per 1.250 mahasiswa dikali PB-nya itu ada 85 mahasiswa, 85 dibagi 375. Nah, per 250 ini adalah mahasiswa tingkat 1 bagi 1.250 dikali 50 bagi 250 ditambah 375 di per 1.250 dikali 85 per 375 ditambah 325 per 1.250 dikali 65 per 325 ditambah 300 bagi 1.250 dikali 75 dibagi 300. Kemudian kita bagi habis jadi ini kan sama nih, 375 sama kita coret kayak gitu. Jadi 85 per 1.250 per 50 ya gini. Berarti kan ini semuanya hasilnya adalah 85 per 275, di mana kita perkecil menjadi 17 per 55. Jadi peluang mahasiswa tingkat 2 yang bergolongan darah B-nya itu ada tadi 17 per 55. Nah, sekarang soal nomor 5, di mana di perguruan tinggi 7% mahasiswa dan 3% mahasiswi tingginya lebih dari 1,7 meter. Jumlah mahasiswa itu ada 50% lebih banyak daripada mahasiswi. Dipilih salah seorang di antaranya secara acak jika ternyata diketahui dia tingginya adalah lebih dari 1,7 m. Maka berapa peluang bahwa dia adalah mahasiswi? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, solusinya misalkan M1-nya ini adalah peristiwa terpilihnya mahasiswi dan
MA ini adalah peristiwa terpilihnya mahasiswa dan T itu adalah tinggi dari 1,7 M. Nah, yang ditanyakannya ini adalah berapa peluang bahwa dia adalah seorang mahasiswi. Kemudian untuk menyelesaikannya itu, dan jika tingginya itu adalah lebih dari 1,5 M. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus PMI per T, di mana PMI dikali PT bagi MI, PMI per PMI dikali PT bagi MI tambah PMA dikali PT bagi MA, di mana jumlah MA itu sama dengan A, dan jika jumlah MA itu sama dengan A, maka jumlah MI itu adalah 1,5 A. Nah, MA ditambah MI itu sama dengan ruang sampel, maka peluang MA ditambah peluang MI itu sama dengan P omega, di mana MA-nya tadi itu adalah A, terus PMI-nya itu 1,5 A, sama dengan P omeganya itu peluangnya 1. Nah, jadi A-nya itu adalah 0,4. Maka jika PMI-nya itu sama dengan 4, maka PMA-nya no, PMI-nya itu sama dengan 0,4, maka PMA-nya itu adalah 0,6. Lanjut, ma- eh, maka PT bagi MA-nya itu adalah tadi 0,7, masalahnya di sini 7% ya, 0,7, dan PTMI-nya itu adalah 0,3. Kita langsung masukin aja ke sini. Jadi 0,6 dikali 0,03 per 0,6 dikali 0,03 ditambah 0,4 dikali 0,07. Maka sama dengan 0,018 dibagi 0,018 tambah 0,028 sama dengan 0,018 per 0,046 sama dengan, maka eh, peluang MI bagi TA itu sama dengan 9/23 atau mendekati 0,391343478. Oke, soal selanjutnya ini soal nomor 6. Masa pakai sebuah ban mobil dalam satuan tahun mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 dan varians 1,44 tahun. Berapa peluang ban yang dibeli pelanggan akan memiliki masa hidup? A. Kurang dari 2 tahun. B. Antara 4,75 sampai dengan 5,6 tahun. C. Lebih dari 6,2 tahun. Nah, berarti di sini X-nya itu adalah masa hidup ban mobil dalam tahun. Maka XN itu adalah mu. Nah, maka mu sigma kuadrat. Nah, maka
eh, diketahui tadi rata-ratanya itu adalah 5 dan mu rata-ratanya itu adalah 5 dan variansnya itu adalah 1,44. Maka menggunakan rumus PDF distribusi normal di mana f x mu, omega di mana 1/sigma akar 2 E pangkat 1 - 1/2 dikali X minus mu/sigma pangkat 2 itu adalah di X kurang dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga, dan 0 itu untuk yang lainnya. Nah, berdasarkan yang udah kita ketahui tadi, maka X-nya itu 5. Sigmanya itu kan tadi 1,44 itu kan sigma kuadrat. Berarti kalau misalkan sigma ini jadi 1,2. Terus 1/1,2 akar 2 V E 1/2 pangkat negatif 1/2 dikali 3 X min 5 per 1,2 pangkat 2. Dimana kurang dari sama dengan kurang dari tak hingga X kurang dari tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga, dan 0 itu untuk yang lainnya. Nah, tadi, ini rata-ratanya itu 5 berarti varians up- sigma kuadratnya itu 1,44 berarti kalau sigmanya itu 1,2. Nah, maka peluang X kurang dari 2 tahun itu adalah integral min kurang dari tak hingga sampai 2 1/1,2 akar 2 V E pangkat negatif 1/2 X min 5 per 1,2 pangkat 2 dx. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan distribusi normal baku di mana kuncinya itu adalah transformasi Z, di mana rumusnya Z sama dengan X min kali X per akar varians kali X itu adalah Z sama dengan X min rata-rata per sigma. Nah, berarti kan tadi Px-nya itu kurang dari 2. Maka Px min mu per sigma itu kurang dari X-nya tadi 2. 2 negatif, 2 dikurangi 5 per 1,2. Nah, karena yang tadi ini itu adalah Z, maka kita ubah ke jadi Z. Jadi PZ kurang dari 2 min 5 itu negatif 3 per 1,2. Kemudian kita operasikan menjadi PZ kurang dari negatif 2,50. Nah, untuk menemukan apa namanya nilai Z kurang dari negatif 2,50 ini kita akan menggunakan di mana berarti berada di titik, oh belum. Ada grafiknya seperti ini, di mana di sini titik Z,0, Z sama dengan 0, berarti kalau misalkan Z kurang dari negatif 5,0 itu ada di sini. Nah, kita mencarinya menggunakan si tabel distribusi normal. Untuk membacanya kan tadi ini eh 2,5 2,5 negatif 2,5 berarti Z untuk nilai Z-nya di sini. Nah, belakang angka 5-nya itu 0, berarti kita cari yang 0 di sini, maka apa nilainya itu adalah 0,0062. Maka peluang Z kurang dari 2,50 itu sama dengan 0,0062. Jadi peluang ban mobil tersebut masa pakai kurang dari 2 tahun adalah 0,0062. Kemudian yang antara 4,75 sampai dengan 5,6 tahun. Kita masih sama menggunakan transformasi Z, di mana berarti peluang peluang
4,75 kurang dari sama dengan X kurang dari 5,6. Kita masukin ke si rumusnya, jadi peluang 4,75. Berarti ini X-nya negatif 5, ini mu-nya per sigma 1,2 kurang dari sama dengan X-nya kan tadi kita pakai transformasi Z ya. Berarti jadi X min mu per sigma kurang dari sama dengan 5,6 negatif dikurangi 5 per 1,2. Jadi P sama dengan P kurang dari 0,25 per 1,2 si ini. Ini kan tadi transformasi si Z, jadi kita ubah ke Z kurang dari sama dengan 0,6 per 1,2. Jadi sama dengan P 0 negatif 0,20833 0,20833 kurang dari sama dengan Z kurang dari 0,5. Kita bulatkan menjadi P sama dengan P kurang dikali negatif 0,21 kurang dari sama dengan Z kurang dari 0,50, di mana grafiknya ini seperti ini. Ini adalah apa namanya, ru hmm, ruas yang ini adalah si 0, negatif 0,21, yang ungu ini adalah yang 0,50. Jadi seperti ini kita cari deh nilai apa namanya distribusinya. Jadi pakai tabel yang tadi. Yang pertama ini yang 0,5, 0,5 berarti yang negatif kan yang ini ya. 0,5 terus belakang huruf 5-nya, angka 5-nya Z 0. Jadi hasil nilainya adalah 0,69146. Terus yang negatif 0,21, negatif 0,2 ini. Nah, huruf belakangnya, angka belakangnya 1, berarti yang ini, yang 41683. Jadi nilainya itu 0,41683. Maka peluang 4,75 kurang dari sama dengan X kurang dari 5,6 itu sama dengan 0,27563. Jadi peluang ban mobil tersebut masa pakainya antara 4,75 tahun sampai dengan 5,6 tahun itu adalah 0,27463. Oke, next. Sekarang yang masa pakainya lebih dari 6,2 tahun. Berarti peluang X itu lebih dari sama dengan 6,2 tahun. Di mana masih menggunakan transformasi Z. Berarti peluang X min mu per sigma lebih dari 6,2 negatif 5 dikurangi 5 per 1,2. P berarti sama dengan PZ sama dengan 1,2 per 1,2. PZ sama lebih dari sama dengan 1,00. Nah, berarti grafiknya kayak gini. 1,00 yang ini. Jadi, hal berdasarkan tabel distribusi normal, negatif 1, belakangnya 0, berarti yang 84134. Jadi, 1 negatif dikurangi P kurang dari Z kurang dari sama dengan 1,00 itu adalah 0,15866. Maka jadi peluang bahwa ban mobil tersebut masa pakainya lebih dari 6,2 tahun adalah 0,15866. Oke, next soal yang ketujuh. Misalkan X merupakan waktu penggunaan sebuah mesin kompresor dalam tahun sebelum dilakukan perbaikan besar pertama dengan rata-ratanya 5. Jika variabel acak X mengikuti distribusi eksponensial dengan PDF fx, x, theta sama dengan 1 per theta X pangkat negatif X per theta. Hitunglah peluang mesin kompresor tersebut menjalani perbaikan besar pertama. A. Sebelum 3 tahun, yang B-nya setelah 7 tahun, yang C-nya di antara 4 sampai 5,5 tahun. Nah, langkah pertama ini kita tentukan dulu PDF untuk variabel acak X pada kasus tersebut. Kan tadi di sini udah ada ya PDF-nya.
X, koma theta sama dengan 1/theta X E pangkat min X per theta. Nah, tapi cara untuk menentukan PDF-nya itu adalah dengan menghitung nilai parameter tetanya melalui ekspektasi X yang disebutkan, di mana tadi X itu kan sama dengan theta. Tetanya itu adalah rata-ratanya. Sama dengan berarti tadi di soal rata-ratanya 5. Nah, jadi f x, 5 itu sama dengan 1/tetanya 5, X pangkat negatif X per 5. Nah, maka F kalau misalkan kita masukinnya ke, kan ada dua ya, ada yang kayak gini satu, yang bentuknya yang PDF-nya kayak gini satu, terus ada juga yang PDF-nya kayak gini, yang fx, theta sama dengan theta pangkat negatif theta kali x, di mana kan tadi ekspektasi x-nya itu sama dengan 1/theta itu sama dengan 5 ya. Nah, kemudian x, maka x-nya itu 1/5. Kita kalau misalkan dimasukin ke PDF yang ini, jadi fx, 1/5 sama dengan 1/5 ah, maaf, pangkat negatif x per 5. Nah, kayak ini sama ya, apa si ininya sama-sama 1/5 pangkat negatif x per 5. Nah, tapi kalau misalkan yang ini itu dipakainya untuk rate per tahun, sedangkan yang ini buat dipakai apa jumlah tahun. Nah, Kak, untuk yang kasus yang ini kita menggunakan fungsi identitas peluang yang ini untuk poin A-nya itu kan tadi PX kurang dari 3. Itu sama aja kayak F3. Itu sepadan dengan F3. Nah, ini untuk grafiknya seperti ini. Kalian yang ini ya? Ini enggak ini. Ini maaf, sini seharusnya kayak gini ngelengkung ke sini gini, ke sini nih. Nah, kayak gitu. Ini enggak lurus. Oke. Nah, ini berarti eh yang ininya yang dipakainya itu kita kan tadi di sini kurang dari 3 ya, kurang dari 3 berarti menurut si grafik yang ini kita berarti pakai si daerah yang ini kan, pakai yang ini nih. Nah, terus berarti di mana si fx-nya itu apa, f x tetanya kita pakai yang ini yang 0, x kurang dari 0 dan 1 negatif pangkat negatif x per theta, karena apa pola atau perilaku si masa hidup dari si mesin kompresor ini itu mengikuti distribusi eksponensial, dengan kata lain bahwa peluang dia berfungsi itu semakin lama akan semakin menurun sejalan dengan waktu penggunaan mesin tersebut, atau dengan kata lain kalau misalkan kita ambil grafiknya seperti ini. Nah, jika menandakan bahwa tingkat kegagalan mesin ini makin lama itu akan makin besar, maka pada suatu titik ia akan berhenti berfungsi dan ia harus mengalami perbaikan besar. Nah, kemudian kita akan cari nih dari untuk distribusi sebelumnya itu untuk area yang ini yang 1 min pangkat negatif X per theta, itu untuk X itu lebih dari sama dengan 0.
Nah, maka untuk peluang si X kurang dari 3 itu kita akan dicari dengan peluang yang ini. Ini sama aja, ini harusnya kayak gini, Bu. Ini harusnya kayak gini. Nah, nah kita menggunakan peluang yang ini. Di mana berarti satu min ini nih. Satu min X. Satu min pangkat min X per theta. Nah, maka kita masukkan ke sini tadi peluang X kurang dari 3 itu sama dengan satu min negatif E dikurangi pangkat negatif 3 X-nya kan tadi 3 ya. Berarti negatif 3 per 5. Terus itu sama dengan satu dikurangi pangkat negatif 0,6. Berarti satu dikurangi si E-nya ini kan apa nilai itu 2,1 2,718 pangkat negatif 0,6 itu hasilnya 0,5488166. Maka untuk peluang dikurangi satu jadi 0,45118,836. Maka untuk peluang X kurang dari 3 itu mendekati 0,4512. Jadi peluang bahwa mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama sebelum 3 tahun sejak awal digunakan itu adalah 0,45112. Kemudian, oke, hapus dulu. Hmm. Buat yang poin B, berarti X-nya itu lebih dari 7. Berdasarkan grafiknya, misalkan di sini titik 7 nih, ini kayak tadi sama. Nah, karena ininya lebih dari, si ininya punya tanda lebih dari, ada anak lebih dari, itu maka menggunakan si eksponensial yang pangkat negatif X per theta. Nah, jadi kayak gini. Untuk peluang P X lebih dari 7, untuk peluang X lebih dari 7 itu sama dengan pangkat negatif 7 per 5. Berarti kita hitung jadi 0,75340. Maka peluang X lebih dari 7 itu mendekati 0,7534. Jadi peluang bahwa mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama setelah 7 tahun sejak awal dipergunakan itu adalah 0,7534. Selanjutnya untuk poin C di mana ini hapus dulu. Poin C itu di mana P peluang 4 kurang dari X kurang dari 5,5. Nah, berdasarkan grafik ini, itu ininya kenapa nggak pada melengkung ini ya? Ini berarti di sini titik 4-nya di sini. Terus ini titik 5-nya di sini. Nah, maka peluang yang dicarinya itu antara ini sebatas segaris ini nih. Ini yang biru. Nah, selama ini. Kemudian kita cak apa karena ini kurang dari ya tadi menurut si grafiknya ini kan kalau misalkan kurang dari berarti pakai si rumus yang ini. Berarti P karena ini kurang dari X berarti pakai sama kayak yang pertama tadi pakai rumus yang ini. Berarti peluang 4 kurang dari X kurang dari 5,5 itu sama apa namanya sebanding dengan F 5,5
min F4. Dimana kita masukkan ke rumusnya berarti 1 dikurangi E pangkat negatif 5,5/5 dikurangi 1 dikurangi E pangkat negatif 4,/5. Ini berarti jadi 1 dikurangi E pangkat negatif 5,5/5 dikurangi 1 ditambah karena ini negatif negatif ya jadi ditambah ininya E pangkat negatif 4/5. Ini berarti satu ini satu ini habis ya. Jadi tinggal sisa yang yang ini. Kita berarti E-nya dihitung kurang apa? Negatif 4/5. Negatif 4/5 itu 0,8 dikurangi E pangkat negatif 1,1. Nah, berarti sama dengan 0,4493 dikurangi 0,3329. Maka peluang 4 kurang dari X kurang dari 5,5 itu adalah 0,11664. Jadi peluang bahwa mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama di antara 4 sampai dengan 5,5 tahun sejak di awal pergunakan itu adalah 0,1164. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Sebuah karung besar berisi ribuan kelereng putih, merah, dan biru dengan perbandingan 2:3:1. Diambil secara acak. 4 buah sampel kelereng, berapa peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat di sini hasil eksperimennya itu adalah kelereng putih, kelereng merah, kelereng biru. Terus peluangnya berarti kelereng putih ini kita ini simbolin pakai peluang P, peluang M, peluang B. Berarti tadi peluang P-nya itu jumlahnya kan eh, apa yang putih 2. Berarti 2/6 sama dengan 1/3 untuk PM-nya itu 3/6 berarti sama dengan 1/2 dan PB-nya itu adalah 1/6. Nah, jumlah kejadiannya si kelereng putih ini berarti sama dengan XP itu sama dengan 1 jumlah kejadiannya. Kalau misalkan si XM ini jumlah kejadiannya kan tadi 3 ya. Berarti XM sama dengan 3 dan si XB ini tidak ada karena tidak ada kelereng biru yang terambil, maka peluang jumlah kejadian kelereng biru itu 6. Nah, untuk PMF distribusi multinomial ini rumusnya seperti ini, di mana P, X1, X2, sampai XK itu eh, apa P1, P2, PK, N sama dengan N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, sampai XK faktorial P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, sampai PX pangkat XX. Nah, kalau misalkan dari sini, dari yang udah kita punya itu jadi XP, XM, XB PP, PMPB, dan N itu sama dengan N faktorial per XP faktorial, XM faktorial, XB faktorial, PP pangkat XP, PM pangkat XM, PB pangkat XB. Nah, berarti 1/3, 1/3, 1/2, 1/6, 4. Jadi 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial, 0 faktorial, 1/3 pangkat 1, 1/2 pangkat 3, 1/6 pangkat 0.
Jadi hasil sama dengan 24 per 1 dikali 6 dikali 1 per 3 dikali 1/8 dikali 1. Sama dengan 4 dikali 1/3 dikali 1/8 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1/3 dikali 1/2 dikali 1, maka hasilnya adalah 1/6. Maka peluang akan terdapat 1 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan tidak ada kelereng biru dalam pengambilan 4 buah sampel itu adalah 1/6. Oh, ini belum dihapus. Nah, sekarang soal nomor 8. 9. Peluang seorang penduduk terkena penyakit kulit adalah 0,2. Jika diambil sampel sebanyak 6 orang penduduk di suatu kampung, berapa peluang 2 orang di antaranya terkena penyakit kulit? Nah, jadi informasi yang kita peroleh dari si soal tersebut tersebut itu adalah lebih dari terdapat lebih dari 1 buah percobaan. Untuk P-nya itu 0,2, kejadiannya itu ada terkena atau tidak terkena penyakit kulit. Jadi ada 2 kemungkinan. Maka X-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus yang ini, yang X sama dengan X sama dengan NX P pangkat X1 min P pangkat N min X. Kita masukkan angka-angkanya, jadi tadi X-nya 2, jadi peluang X sama dengan 2, 6, 2, 0,2 pangkat 2, 1 min 0,2 pangkat 6 min 2. Sama dengan, jadi 6 faktorial per 2 faktorial, 6 min 2 faktorial, 0,2 pangkat 2, 1 min 0,2 pangkat 4. Harusnya 4 aja ya di sini ya. Terus sama dengan 15 dikali 0,04 dikali 0,8 pangkat 4. Sama dengan 15 0 dikali 0,04 dikali 0,4096. Maka peluang X sama dengan 2 itu adalah 0,24576. Oke, sekarang soal nomor 10. Diambil 5 orang mahasiswa sebagai sampel untuk mengetahui minat mereka untuk menonton pentas seni. Menurut riset sebelumnya, peluang siswa menonton pentas seni adalah 0,6. Berapa peluang 3 dari 5 mahasiswa tersebut berminat untuk menonton pentas seni? Nah, informasi yang diperoleh dari soal tersebut yaitu adalah yang pertama, terdapat lebih dari 1 buah percobaan, di mana P-nya itu adalah 0,2. Enggak, P-nya itu adalah 0,6. Nah, kemudian kejadian yang ada di soal tersebut itu ada berminat atau tidak berminat menonton pentas seni. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian X-nya itu sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya berarti masih menggunakan rumus yang sama seperti yang nomor 9. Berarti PX sama peluang X sama dengan 3 untuk 5, 3, 0,6 pangkat 3 dikali 1 min 0,6 pangkat 5 min 3. Sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, 5 dikurangi 2 faktorial, 0,6 pangkat 3 dikali 1 dikurangi 0,6 pangkat 2. Sama dengan 10 dikali 0,216 dikali 0,4 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 0,216 dikali
16 berarti hasilnya adalah 0,3456. Jadi peluang akan terdapat 3 siswa yang berminat menonton pentas seni dari 5 siswa yang diambil menjadi sampel adalah 0,3456. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Kita hapus dulu ini. Sebuah perusahaan besar memiliki dua jalur rekrutmen, di mana A. Yang pertama itu jalur A memiliki 30% pelamar dan yang keterima itu sekitar 60%. Kemudian yang kedua adalah jalur B memiliki 70% pelamar dan yang keterima itu sekitar 20%. Jika diketahui seorang lulus seleksi, berapa peluang bahwa dia melamar lewat jalur A? Nah, informasi yang diperoleh itu adalah di mana PJ, PBJ itu 60%, berarti 0,6. Untuk PA-nya 30%, berarti 0,3. Untuk PBI-nya itu 20%, berarti 0,2. Untuk PBJ-nya itu 70%, berarti 0,7. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang ini. Kita tinggal masukin aja ya, berarti peluang PBI bagi B itu sama dengan 0,6, PBJ-nya 0,6 dikali 0,3 per 0,6 dikali 0,3 ditambah 0,2 dikali 0,7. Berarti sama dengan 0,18 per 0,18 ditambah 0,14 sama dengan 0,18 per 0,32. Maka peluang BI per B itu mendekati 0,25625. Jadi peluang diketahui bahwa ia berasal dari pelamar jalur A itu adalah 0,5625. Sebentar. Bagaimana ini? Tadi 11 ya, 11. Berarti sekarang 12. Nah, untuk soal yang nomor 12, di mana X ini adalah variabel acak kontinu yang yang berada di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepekatan itu fx sama dengan 1/9 x pangkat 2. Tentukan nilai P X X kurang dari 1, P1 kurang dari X kurang dari 2, dan P X lebih dari 2. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus ini. Un, un, PA kurang dari X kurang dari B sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, untuk yang pertama, untuk X-nya kurang dari 1 berarti integral 1 sampai 1 per 9 X kuadrat dx itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk yang kedua, di mana berarti P1 kurang dari X kurang dari 2 itu berarti integral 1 sampai 2 1/9 X kuadrat dx. Eh, sama dengan 1/27 X pangkat 3 untuk 1 sampai 2. Kita substitusikan si X-nya menjadi 1/27 dikali 2 pangkat 3 min 1/3 sama dengan 2/7/27. Kemudian untuk yang C, di mana peluang X lebih dari 2 itu berarti sama dengan untuk integral 2 sampai 3 1/9 X kuadrat dx. X kuadrat dx berarti sama dengan 1/27 X pangkat 3 untuk 2 sampai 3. Sama dengan 1/27 3 pangkat 3
min 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 9/27. Kemudian soal nomor 13. Jika X adalah variabel acak kontinu yang nilainya berasal di antara 3 dan 6 dengan fungsi keanggotaan fx sama dengan 1/63 X pangkat 2. Tunjukkan jika P itu 3 kurang dari X kurang dari 6 sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita masih sama pakai rumus yang sebelumnya, yaitu di mana P peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral A sampai B fx dx. Berarti di sini kita pakainya peluang 3 kurang dari X kurang dari 6 integral 3 sampai 6 1/36 X kuadrat dx. Kita apa kerjakan menjadi 1/6 dikali 1/3 X kuadrat untuk 3 sampai 6. Sama dengan 1/189 X kuadrat untuk 3 sampai 6. Sama dengan 1/1896 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Ini soalnya kita masukin si angka 3 sampai si 6-nya ke dalam X. Kemudian sama dengan 1/189 6 pangkat 3 216 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 27 sama dengan 1/189 dikali 189 berarti 189/189 sama dengan 1. Maka terbukti ya, ini ininya sama dengan 1. Kemudian next soal nomor 14. Ya, hapus dulu. Untuk soalnya itu adalah 3 mata uang seimbang dilempar sekaligus. Jika G menyatakan munculnya gambar dan A munculnya sisi angka. Misalkan X adalah variabel yang menyatakan munculnya A. Tentukanlah nilai harapan matematik untuk A dan seragam untuk varians dari variabel X. Nah, maka ruang sampel yang mungkin terjadi itu adalah GGG, GGA, AGG, GAA, AGA, AAG, dan AAA. Di mana tadi X-nya berarti 0, 1, 2, 3. Untuk X sama dengan X besar sama dengan X kecil ya, berarti 1/8. Untuk yang satu ini 3/8. Untuk yang dua ini 3/8. Untuk yang tiga ini juga 1/8. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus ekspektasi yang mu sama dengan ekspektasi X, di mana sigma I sama dengan 1 sampai M XI FXI sama dengan tadi 0 dikali 1/8 ditambah 1 dikali 1/8 ditambah 2 dikali 1/8 ditambah 3 dikali 1/8 itu berarti sama dengan 12/8 sama dengan 1/2. Untuk sigma kuadratnya itu menggunakan rumus ekspektasi X min mu yang ini. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI min sigma kuadrat FXI. Tuh berarti hasilnya adalah 3/4. Kemudian next soal nomor 15. Dalam menanamkan modalnya pada stok tertentu, seorang dapat menerima keuntungan sebesar 6 juta rupiah setahun dengan peluang untungnya itu 0,40 atau kerugian itu sekitar
1,500 juta rupiah dengan peluang 0,6. Tentukanlah harapan penerimaan orang tersebut apabila ia menanamkan modalnya. Nah, untuk penyelesaiannya kita masih sama ya pakai rumus yang sebelumnya di mana sama dengan ekspektasi X sama dengan sigma 1 sampai I sampai 1 untuk I sama dengan 1 sampai N XI dikali FXI. Nah, tinggal kita masukin aja berarti di sini 6 juta ya 6 juta dikali 0,4 ditambah negatif 1,500 juta dikali 0,6 eh, sama dengan 2,400 juta dikurangi 9 juta. Berarti dia apa harapan penerimaan orang tersebut menanam modalnya itu adalah 1,500 juta. Nah, kemudian soal nomor 16. Sebuah mata uang logam setimbang dilempar sebanyak 3 kali. Jika X adalah variabel yang menyatakan munculnya gambar, tentukanlah A. Distribusi peluang X. Yang B-nya itu harapan matematik dan varians dari variabel X. Untuk penyelesaiannya, kita diketahui dulu nih nilai X yang mungkinnya itu berarti kan ini dilempar sebanyak 3 kali. Berarti N-nya 3. X yang mungkinnya itu 0, 1, 2, 3. Terus peluang gambar berhasil munculnya P. Berarti 1/2. Peluang gambar gagalnya berarti 1 dikurangi 1/2. Sama dengan 1/2. Ah, yang pertama kita tentukan dulu distribusi peluang X di mana di sini berarti PX sama X besar sama dengan X kecil. Untuk menggunakan rumus ini, kalau misalkan menggunakan rumus yang ini, kalau misalkan si ininya 0, nilai yang mungkinnya 0 berarti dia distribusi peluangnya itu 1/8. Kalau misalkan ininya 1, berarti apa peluangnya itu 3/8. Kalau misalkan ininya 2, berarti ininya 3/8. Kalau misalkan ininya 3, berarti peluangnya itu adalah 1/8. Seperti itu. Kemudian untuk yang bagian B itu harapan matematiknya menggunakan rumus mu sama dengan N dikali P. N-nya tadi 3, P-nya 1/2 berarti mu sama dengan 1/1,5. Untuk variansnya di mana sigma kuadrat NPQ berarti N-nya tadi 3, P-nya 1/2, Q-nya 1/2 berarti sama dengan 0,7. Maka harapan tematiknya itu adalah 1,5 dan variansnya itu adalah 0,75. Next, soal nomor 17. Kita hapus dulu. Dalam perlombaan memancing dalam suatu kolam, terdapat ikan patin besar. Peluang berhasil dipancing dalam waktu 2 jam itu adalah 1/10. Jika dalam lomba itu diikuti oleh 3 pemancing, peluang seorang pemancing mendapatkan ikan patin itu dalam 2 jam. Berapakah peluang seorang pemancing mendapatkan ikan patin itu dalam 2 jam? Penyelesaiannya berarti P-nya itu adalah peluang ikan patin terpancing. Itu 1/10. Untuk Q-nya yang kalau gagal berarti kita kurangi 1 jadi 9/10. Dan untuk jumlah pemancingnya 3 orang berarti N-nya sama dengan 3. Untuk variabel X-nya itu adalah 0,1 adalah 0,123 maka P itu X sama dengan 1. Untuk mencari P X sama dengan 1 kita menggunakan rumus yang ini. Ya, kita tinggal masukin aja berarti X-nya ini 1, N-nya 3, P-nya 1/10. Untuk C 3, 1, 3, terus kombinasi C-nya itu 1/3, 1/10 pangkat 1 berarti
Q-nya 9/10 pangkat 2. Maka sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 3 min 1 faktorial dikali 1/10 dikali 81/100 sama dengan 3 dikali 81/100 sama dengan 4243/1000. Kemudian soal nomor 18. Sebuah mesin fotokopi selalu didapat 50 lembar yang cacat saat mesin memfotokopi 50 lembar. Jika Azam memfotokopi 3 lembar peluang, Azam memperoleh 2 lembar di antaranya cacat. Penyelesaiannya berarti peluang mesin fotokopi menghasilkan cacatnya itu adalah 1/10. Kemudian peluang mesin fotokopi menghasilkan bagusnya berarti Q1 dikurangi 1/10 sama dengan 9/10. Untuk jumlah, maaf sebelumnya Ibu, ini kenapa belum diganti ya? Ini tuh untuk lembar. Kan memfoto 3 lembar, berarti N-nya 3. Kayak gitu ya, berarti variabel X-nya itu 0,123. Dan peluang yang kita cari itu adalah peluang X sama dengan 2. Kalau untuk mencari peluang X sama dengan 2 menggunakan rumus yang tadi, yang ini berarti jadi B, X-nya 2, N-nya 2, ke kombinasinya 1/P-nya 1/10, maka kombinasi 2 dan 3 sama dikali 1/10 pangkat 2 dikali 9/10 pangkat 1 sama dengan 3 faktorial 2/2 faktorial 3 min 2 faktorial dikali 1/100 dikali 1/10 sama dengan 3 dikali 9/1000 sama dengan 27/1000. Maka peluang Azam mendapatkan 2 lembar di antaranya cacat itu adalah 27/1000. Kemudian soal nomor 19. Rata-rata produktivitas padi di Provinsi P pada tahun 2019 adalah 6 ton per hektar dengan standar deviasi 0,9 ton. Jika luas sawah di Provinsi P adalah 200.000 hektar dan produktivitas padi berdistribusi normal, berapa luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton? Untuk penyelesaiannya, kita cari dulu yang diketahuinya, berarti miunya atau rata-ratanya itu adalah 9 ton. Kemudian sigmanya 0,9 ton. Dicari luas sawah yang produktivitasnya lebih dari 8 ton berarti peluang X lebih dari 8. Agar dapat memanfaatkan tabel Z, kita menggunakan tadi yang transformasikan X sama dengan 8 ini ke dalam Z. Menggunakan si rumus yang ini. Z sama dengan X min mu per sigma. Z sama dengan X-nya tadi 8, min mu-nya 6, per sigmanya 0,9, berarti Z-nya sama dengan 2,22. Untuk peluang X lebih dari 8, berarti sama dengan PZ lebih dari 2,2. 1 dikurangi 0,5 ditambah P peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2,22. 1 untuk nilai yang 0,22 ini menggunakan tabel distribusi yang tadi sempat dibahas di awal-awal itu adalah 0,4868. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0,8968 sama dengan 0,0132. Maka peluang sawah mempunyai produktivitas di atas 8 ton adalah 0,132. Maka luas sawah di Provinsi P yang produktivitasnya di atas 8 ton itu adalah 0,0132 dikali 200.000 hektar. Jadi maka luas sawahnya itu adalah 2.640 hektar. Kemudian terakhir soal nomor 20, Bintang adalah siswa kelas
12 MIPA. Ujian matematika di kelasnya berdistribusi normal dengan rata-rata 65 dan simpangan baku 5. Jika batas lulusnya itu adalah 60, tentukan peluang bintang untuk lulus. Nah, kita pakai si transformasi Z lagi, di mana untuk mu-nya itu adalah 65 dan sigmanya itu adalah 5. Maka Z sama dengan X min mu per sigma, berarti sama dengan Z sama dengan 60 min dikurangi 65 per 5 sama dengan -1. Untuk peluang X lebih dari 60 sama dengan peluang Z negatif -1 itu adalah Z sama dengan 0,5 ditambah peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1. 0, eh nilai si Z kurang dari 1 ini kita lihat dari tabel si distribusi normal yang tadi. Jadi sama dengan 0,5 ditambah 0,3413. Maka peluang bintang lulusnya itu adalah 0,8413. Oke, the last the last time, thank you for watching yang sudah menonton sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan typo ataupun belibet kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.